Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Fredrika DC Metanvanuan SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 LPTK Universitas Papua dengan nomor peserta 20150279196. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 3 Kepulauan Aro. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran lapangan untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 2. Berikut adalah video pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Baik, Bu. Biasa kita punya salam untuk Semantik. Selamat sore, Semantik. Sore, luar biasa. Kita semangat. Kita itu. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya mau lihat kesiapan Anda untuk belajar hari ini. Kelasnya sudah bersih, mantap, semuanya rapi ya? Iya, Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mintakan seorang siswa untuk membawakan kita dalam doa. Saya mintakan kesediaan dari Nyong Andi. Nyong Andi, boleh untuk membawakan kita dalam doa. Teman-teman, kita menilai pelajaran kita pada sore hari ini, maka kita berdoa untuk bagaimana kegiatan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nyong Andi. Ibu akan mengecek kehadiran Anda di hari ini. Ketua kelas, bagaimana hari ini semuanya hadir? Hadir semuanya. Baik. Anda senang hari ini tidak? Senang hari ini. Maka di saat ini kita akan belajar tentang kimia. Kita akan lanjut dengan materi kemarin. Hari ini juga kita ada masih dalam model pembelajaran PPG atau problem besar learning. Pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi sebentar nanti Ibu jelaskan untuk kalian bahwa kita sebentar nanti ada dalam pembagian kelompok, dan ketika pembagian kelompok itu akan membagikan LKPD untuk Anda, dan di dalam kelompok itu Anda akan mengerjakan masalah yang nanti ditampilkan di video, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian pecahkan bersama-sama dengan teman-teman kalian. Itu pengetahuan untuk Anda ya, supaya Anda sebentar tahu bagaimana proses pembelajaran MBL. Materi yang kemarin, siapa mesti ingat bahwa kita belajar apa kemarin? Siapa yang menjawab? Tentang atom atau struktur atom. Ya. Untuk struktur atom ini, Ibu cuma mau mengingatkan kembali materi yang telah kita pelajari kemarin. Siapa tahu apa itu atom? Saya. Ya. Mau belajar ini silakan. Atom adalah bagian terkecil dan tidak dapat dibagi lagi. Ya, tepuk tangan buat. Struktur atom itu dia memiliki ada 3 partikel di dalam atom itu. Siapa yang mau jawab berapa partikel yang ada di dalam atom? Saya. Silakan Malaysia. Ada 3 partikel, yaitu proton, elektron, dan neutron. Ya, tepuk tangan buat. Yaitu partikel
Iya. Oke, berarti Anda masih ingat ya. Kemudian berkembang sampai di sistem periodik unsur. Ibu mengingatkan ya. Kemudian ada dua golongan yang di bawah, yaitu golongan apa? Siapa tahu angkat tangan? Siapa tahu angkat tangan? Saya Bu. Ya, Andi? Golongan Lantania dan Actinia. Ya, tepuk tangan buat Andi. Berarti Anda masih mengingat materi yang kemarin. Ya, Anda perhatikan ada pertanyaan pemantik buat kalian. Nah, ada pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan nanoteknologi? Apa dengan nanoteknologi? Teknologi terkait dengan televisi. Oh iya, Anda belum tahu apa itu nanoteknologi, tetapi Anda pernah dengar televisi ya? Iya. Ya, Lukas pernah ya? Pernah Ibu. Pernah, Lukas pernah. Oke, kalau pertanyaan-pertanyaan pemantik ini Anda dengar, Tentang struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi. Ya, jadi struktur atom dan nanoteknologi ini berhubungan sangat penting. Kenapa berhubungan sangat penting? Dalam nanoteknologi ini, Ibu jelaskan sedikit ya, akan dibuat sedemikian rupa untuk membantu manusia. Ya, membantu manusia dalam kita punya keperluan atau kepentingan manusia. Nanomaterial itu, nano itu adalah dia sangat kecil sekali. Ya, sebentar nanti Ibu akan bagikan bahan ajar untuk kalian. Kalian akan baca nanoteknologi itu seperti apa. Sudah? Sudah, Ibu. Ya. Berarti kalau kita sudah ada dalam materi hari ini, dia punya materinya adalah struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi. Nanti tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah yang pertama, Anda diharapkan untuk mampu memahami struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi. Kemudian kriteria pencapaiannya adalah yang pertama, Anda diharapkan untuk mampu mendeskripsikan pengertian dan pentingnya nanoteknologi melalui kegiatan diskusi dan literasi dari berbagai sumber informasi. Kemudian Anda diharapkan juga mampu menghubungkan struktur atom dengan nanoteknologi. Jadi nanti sebentar ada di dalam LKPD itu Anda diharapkan supaya dapat mencapai kita punya tujuan untuk pembelajaran. Ya baik, tepuk tangan sekali lagi. Dan kita akan menyimak video berikut ini sebelum kita ada dalam pembagian kelompok. Anda perhatikan video ya. 16 tahun lalu, sebuah desa kecil di Sidoarjo digemparkan oleh lumpur panas yang menyembur dari tanah. Tidak disangka bahwa lumpur ini akan menenggelamkan desa-desa apalagi kalau bukan lumpur lapindo. Sudah hampir 2 dekade berlalu. Berbagai ahli datang dari penjuru dunia untuk melihatnya. Tapi masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Baru-baru ini, publik malah dihebohkan oleh penemuan harta karun langka di dalam lumpur. Elemen logam tanah jarang yang mempunyai segudang manfaat dan katanya lebih mahal dari emas. Kenapa lumpur lapindo bisa terjadi? Dan bagaimana perkembangannya selama ini? Masalah pengeboran pun dilanjutkan melewati 2.600 meter. Tapi sudah semakin dalam, formasi kujung belum juga ditemukan. Mencapai kedalaman 2 karena terjadi pencampuran lumpur, air, dan gas dari lapisan-lapisan tanah akibat letakan lubang. Tekanan yang terlalu tinggi pun mendorong naik campuran material tadi. Semburan lumpur lalu menjalar ke perumahan warga. Gas yang keluar dikabarkan mengandung hidrogen sulfida dan meracuni 2 penduduk sekitar. Oke, baik, Anda sudah perhatikan video ini tentang video apa? Lumpur lapindo. LJT atau logam tanah jarang. Apa itu? Logam tanah jarang. Dia berada posisinya pada periode ke-6 dan periode ke-7.
7. Dari ke-6 sampai ke-7 itu pada logam apa? Yang tadi Andi jawab itu. Yang terakhir logam apa? Logam transisi, lantanida, dan aktinida. Ya, itu adalah LJT atau logam tanah jarang. Ada salah satu video lagi mengenai nanoteknologi yang ada hubungannya. Kenapa sampai ada logam-logam itu masih dia berkaitan dengan nanoteknologi? Kita lihat berikutnya. Nanoteknologi umumnya dideskripsikan sebagai sains yang berhubungan dengan kontrol materi pada skala atom dan molekul. Kata nano berasal dari bahasa Yunani yang berarti kerdil. Ukuran 1 nanometer adalah 1/1.000.000 meter, yang sekitar 100.000 kali lebih kecil dari lebar rambut manusia. Membuat hal-hal baru pada skala yang sangat kecil, ini disebut nanoteknologi. Nanoteknologi sendiri pertama kali dideskripsikan oleh Richard Feynman pada kuliah yang berjudul There is Plenty of Room at the Bottom, atau ada banyak ruang di bawah. Dalam pidato ini, Feynman membahas pentingnya memanipulasi dan mengendalikan suatu pada skala yang kecil. Dia menggambarkan bagaimana fenomena fisik mengubah manifestasinya. Untuk melihat suatu atom tentu bukan hal yang mudah, dan melakukan rekayasa tentunya diperlukan peralatan yang canggih dan super sensitif. Tetapi mikroskop biasa tidak dapat melihat dalam ukuran skala nano. Mengapa mikroskop biasa tidak bisa menyentuh bahan nano? Dikarenakan bahan nano ukurannya sangat-sangat kecil, sedangkan mikroskop biasa hanya bisa menangkap cahaya yang mempunyai panjang gelombang antara 500 sampai 700 nanometer. Banyak dalam aplikasi bahan nanoteknologi mulai diterapkan di industri dan pasar. Seperti contoh cowl coating anti air, di mana alat-alat bisa kita buat anti air dan anti debu. Ini sebuah bahan terobosan dari sebuah nanoteknologi. Itulah sedikit tentang nanoteknologi, teknologi yang merekayasa tentang bahan atau molekul dengan skala yang sangat kecil, ternyata 10⁻⁹. Tentunya dengan teknologi ini banyak kemajuan seperti bidang komputer, olahraga, tekstil, dan lain-lain. Dan semoga video singkat ini dapat menambah pengetahuan kalian tentang nanoteknologi. Oke, baik. Ada selanjutnya video mengenai nanoteknologi. Jadi nanoteknologi itu dia punya fungsi yang seperti ini saya. Sekarang kita ada dalam pembagian kelompok. Pembagian kelompok ini kita bagi dalam sebuah lagu, ya, dalam sebuah lagu. Sama aktif ya? Ya. Semangat sebelum kita mulai semuanya. Dan ketika ini nilai 4, berarti Anda harus mencari teman sebanyak 4 orang untuk menjadi satu kelompok. Boleh? Boleh, Ya? Bu. 1, 2, 3. Duduk senang, berdiri senang, berputar-putar menjadi teman, berputar-putar berkeliling. Ya, oke, mana? Maju, maju. Nanti satu kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Boleh yuk? Kelompok 1 boleh memilih ketua dan sekretaris. Kelompok 2 pun juga begitu. Kelompok 3 begitu. Bisa? Ya. Buat kelompok, ayo. Buat kelompok. Nanti mejanya dibuka. Baik, masing-masing kelompok, Ibu berikan waktu untuk Anda karena kita punya kegiatan ini dalam waktu ini. Jadi,
informasi yang ada di dalam HP itu, di internet, apapun itu, supaya yang masih memiliki informasi tentang nanoteknologi, ya, struktur atom dengan nanoteknologi. Oke, kelompok 2 sekretaris yang tulis ya, sebentar nanti yang bertanggung jawabkan ya, presentasi di depan. Tulis nama anggota kelompok, yang lain baca, lalu yang lain juga boleh cari di HP. Kalau Anda mau paham, tadi sebelum kita mulai, kita membagikan link di grup Anda boleh lihat video ulang tadi lewat HP Anda ya, lewat link yang tadi kita bagikan. Kelompok 3 boleh. Terima kasih. Ya, bagaimana? Bagaimana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau yang sudah selesai, karena waktu ya, sudah sore, kita ada dalam ice cream. Semuanya berdiri. Oke, kita akan melanjutkan pengajaran Pancasila. Silakan tangan. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berpraktik dan bernalar kritis. Untuk kelompok 1 untuk presentasikan hasil. Ketua dan sekretaris. Sekretaris silakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, nomor 1. A. Apa yang dimaksud dengan nanoteknologi? Oke, jadi nanoteknologi adalah cabang ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan manipulasi material dan struktur pada skala nanometer, yaitu skala yang sangat kecil di mana 1 nanometer setara dengan 1 miliar bagian dari 1 meter. Dalam nanoteknologi, bahan-bahan dan struktur-struktur dibuat, dimodifikasi dan dimanipulasi dengan menggunakan teknik-teknik yang memanfaatkan sifat-sifat unik dari material pada skala nanometer. Tujuan utama dari nanoteknologi adalah untuk menciptakan material, perangkat, dan sistem baru yang memiliki kinerja yang unggul dan aplikasi yang bermanfaat dalam berbagai bidang, termasuk elektronik, kesehatan, energi, lingkungan, dan masih banyak lagi. Dengan skala yang sangat kecil, nanoteknologi memiliki potensi untuk menghasilkan perubahan revolusioner dalam berbagai bidang dan membuka pintu untuk inovasi baru yang belum terpikirkan sebelumnya. D. Berapa ukur material yang termasuk dalam ukuran nanoteknologi? Oke, jadi ukuran untuk nanoteknologi itu pada ukuran antara 1 hingga 100 nanometer. Terima kasih. Tanggapan dari kelompok 2 dan 3, saya persilakan. Apakah ada pertanyaan? Kelompok 3, ada atau kelompok 2 yang mau bertanya? Silakan. Ya, kelompok 3. Apa yang membedakan struktur atom pada nanomaterial dengan struktur atom pada material konvensional? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok kami.
Jadi struktur atom pada nanomaterial memiliki sifat yang unik karena ukurannya sangat kecil. Seringkali dengan distribusi ukuran partikel yang tidak homogen, sifat ini dapat mempengaruhi sifat fisik dan kimia nanomaterial. Kami sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih nomor 1 sudah mempresentasikan hasilnya dan hasilnya sudah cukup baik, sudah dipahami oleh penanya tadi. Sekarang kita berikan kesempatan untuk kelompok 2. Kita berikan selamat untuk kelompok 2. Kelompok 2 kita dan sekretaris. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi di sini pertanyaannya adalah apa yang dimaksud apa prinsip kerja nanorobot dalam mendeteksi penyakit dalam darah? B. Adakah hubungan antara ukuran partikel dan luas permukaan dan konsep nanoteknologi? Jika ada, jelaskan. Prinsip kerja nanorobot yaitu pendeteksian biomarker. Nanorobot dapat dirancang untuk mendeteksi biomarker spesifik yang terkait dengan penyakit tertentu. Biomarker adalah molekul sel atau proses biologis yang menunjukkan adanya penyakit atau kondisi kesehatan tertentu. Nanorobot dapat diprogram untuk mengenali dan bereaksi terhadap biomarker yang di dalam sampel darah. Reaksi kimia. Nanorobot bisa dirancang dengan sensor-sensor kimia atau biologi yang bereaksi dengan biomarker tertentu dalam darah. Ketika sensor mendeteksi keberadaan biomarker, mereka bisa menghasilkan sinyal yang dapat dideteksi dan direkam. Ya, dalam konsep nanoteknologi, hubungan antara ukuran partikel dan luas permukaan sangatlah penting. Ini karena semakin kecil ukuran partikel suatu material, semakin besar luas permukaan relatif terhadap volume. Hal ini disebabkan oleh rasio permukaan volume yang meningkatkan seiring dengan penurunan ukuran partikel. Karena banyak aplikasi dalam nanoteknologi memanfaatkan efek-efek ini. Misalnya, dalam bidang non-medis, partikel-partikel nanometer dapat digunakan untuk menyampaikan obat secara tepat sasaran ke sel-sel target dalam tubuh. Karena ukurannya sangat kecil, memungkinkan mereka untuk menebus penghalang biologis dengan lebih efisien. Ya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 3? Ya. Siap, ada. Oke, jadi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 untuk bertanya kepada kelompok 3. Kelompok 2. Jadi pertanyaan saya yaitu apa itu top down dan berikan contoh dari top down. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1 kepada kami. Di sini saya akan menjawab. Top down yaitu sintesis secara fisik. Pada metode ini dipecah menjadi partikel berukuran nanometer. Terus di sini saya akan memberikan contohnya, yaitu penggunaan teknik litografi untuk mengurangi ukuran struktur material dari skala mikroskopik menjadi skala nanometer. Misalnya pembuatan nanowire dengan menggunakan teknik litografi elektron. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok 3? Dengan jawaban kami? Wow. Baik, terima kasih. Kita berikan kesempatan untuk kelompok 3 untuk presentasikan hasilnya. Kelompok 3 punya sekretaris dan ketua, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kami. Begini pertanyaannya. Menurut pendapatmu, apakah keuntungan teknologi nano untuk kehidupan? Peranan nano
Nanoteknologi sangatlah luas dan dapat ditemukan di berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang-bidang berikut: kesehatan dan pengobatan. Nanoteknologi telah memberikan kontribusi besar dalam bidang kesehatan dan pengobatan. Contohnya termasuk pengembangan nanopartikel untuk pengirim obat yang lebih efektif, pencitraan medis berbasis nanoteknologi seperti MRI dan PET scan, serta pengembangan sensor nanoskala untuk deteksi penyakit. Industri energi. Nanoteknologi telah digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi energi, termasuk dalam pembangkit listrik tenaga surya, baterai lithium ion dengan kapasitas dan masa pakai yang lebih besar, serta pengembangan bahan bakar sel hidrogen. Dan yang terakhir, lingkungan. Nanoteknologi dapat digunakan untuk mengatasi masalah lingkungan seperti pengembangan teknologi untuk deteksi dan pemulihan polusi, pengolahan air dan limbah yang lebih efisien, serta pengembangan material ramah lingkungan yang dapat digunakan sebagai pengganti material berbahaya. B. Jelaskan konsep nanoteknologi yang Anda pahami, ditinjau dari aspek sains dan teknologi. Pada dasarnya, nanoteknologi ialah perluasan sains yang sedia ada dalam skala nanoteknologi. Apakah ada tiga? Di sini saya akan bertanya. Sebelum itu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya, apa itu bottom down? Dan bisa berikan contoh. Terima kasih. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan dari kelompok 2. Contoh dari bottom down adalah sintesis nanopartikel emas melalui reduksi kimia dari senyawa emas dalam larutan. Itu saja jawabannya. Apakah kelompok 2 sudah puas dengan jawabannya? Puas. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Demikianlah presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Ya. Terima kasih untuk kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasilnya. Ya. Mungkin dari ketiga kelompok sudah mempresentasikan hasil mereka masing-masing dan telah terjawab semua pertanyaan. Anda sudah dari yang saya lihat, Anda punya hasil presentasi sudah sangat bagus karena memang Anda sudah mencari informasi lewat bahan ajar dan juga internet atau informasi yang ada di hati Anda. Punya pekerjaan yang sudah sangat bagus. Saya berikan apresiasi buat kelompok 1, ketua dan sekretaris, kelompok 2, ketua dan sekretaris, dan kelompok 3, ketua dan sekretaris, dan teman-teman yang membantu sehingga presentasi yang tadi Anda bacakan hasil semuanya sudah bagus. Kita ulang lagi kita semua. Hari ini tentang struktur atom pada nanoteknologi harus ada kesimpulannya. Ya, siapa bisa memberikan kesimpulan terkait dengan materi yang tadi Anda sudah presentasikan begitu banyak ya. Saya minta dari Anda siapa yang mau berikan kesimpulan sebelum Ibu menunjukkan keseluruhan daripada materi. Ya, ada sama? Jenny? Ya, Jenny silakan Jenny. Jadi saya akan memberikan kesimpulan. Pengetahuan tentang struktur atom memungkinkan manipulasi atom secara presisi, menciptakan nanomaterial dengan sifat-sifat yang di pengaturan atom dapat dikendalikan untuk menciptakan material. Ingatkan seperti kekuatan, konduktivitas, kepekaan, sensor yang tinggi dengan sifat umum. Ya, tepuk tangan buat kesimpulan 1 dan Jenny. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Oh, silakan yang Nate. Saya. Ya, silakan. Kesimpulan saya itu pemahaman yang mendalam tentang konsep struktur atom, mengenai peran penting dalam mengembangkan nanomaterial yang
inovatif dan berkinerja tinggi yang dapat menghasilkan dampak signifikan dalam berbagai bidang teknologi dalam ilmu pengetahuan. Iya, tepuk tangan. Perhatikan sini sebelum saya menyimpulkan contoh aplikasi nanoteknologi dalam kehidupan Anda. Ya, ada contoh nanoteknologi di bidang kesehatan. Anda lihat nanoteknologi yang dibuat di bidang kesehatan itu melalui dia punya alat yang begitu kecil sekali seperti dengan darah. Kalau Ibu mau jelaskan untuk Anda bahwa darah ini, Anda bisa lihat dia punya molekul atau tidak? Molekul darah? Tidak bisa. Ya? Dengan kemajuan teknologi atau nanoteknologi itu, nanoteknologi dimasukkan di dalam darah, makanya kita bisa lihat bahwa dia punya darah yang ada di dalam tubuh kita ini seperti apa. Anda bayangkan, dia punya nanonya kecil sekali, ya, bisa masuk dalam darah kita. Jadi bisa membedakan bahwa ada sel darah merah, ada sel darah putih. Jadi kita mau tahu bahwa dia itu seperti apa, menggunakan nanoteknologi. Kemudian yang berikut, contoh nanoteknologi di bidang pangan, kemudian di bidang kecantikan. Nah, ini cewek-cewek punya. Oke, jadi Anda lihat. Oke, kesimpulan hari ini yang dapat kita simpulkan yaitu struktur atom merupakan konsep dasar dalam ilmu kimia dan fisika yang memiliki berbagai aplikasi dalam teknologi modern. Pemahaman tentang komponen dan sifat atom telah membuka pintu untuk inovasi dalam berbagai bidang, mulai dari elektronika hingga pengobatan dan energi. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang struktur atom, kita dapat terus mengembangkan teknologi yang lebih canggih dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ya, jadi nanoteknologi paling bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Kembali ke tempat masing-masing, boleh atur meja. Kita kembali dan kita ada dalam proses ya. Sekarang saya mau balik satunya, HP ada? Ya. Nah, HP nanti saya membagikan link Anda, link kepada Anda boleh buka sekarang. Dan yang tidak punya HP mana? Ya, ada yang tidak punya HP? Ya, yang tidak punya HP nanti saya berikan tes manual. Ya, dan ini tes manual. Yang punya HP? Sudah semua di sini ada ya? Ya. Jadi yang tadi yang sudah dapat link WordWall boleh kerja di situ, dan yang tidak membawa HP hari ini Anda boleh cari manual saja. Jangan lupa tulis nama dan maaf ya. Ya, silakan saya memberikan waktu untuk Anda 5 menit. Ya. Siapa yang kalau sudah selesai manual? Saya sudah Ibu. Yang pakai WordWall sudah? Ibu. Oke. Baik, untuk kelas 1-3 kita sudah sampai di penghujungnya. Sudah selesai dengan kita punya materi tentang struktur atom dan teknologi. Sekarang Ibu mau berikan refleksi untuk Anda. Ya. Saya berikan pertanyaan, Anda boleh pilih salah satu emoji dari belakang ke langsung. Saya berikan kesempatan untuk Anda. Jangan dijawab ketika saya menanyakan, nanti Anda jawabnya lewat emoticon Anda. Apakah Anda senang hari ini dengan mata pelajaran kimia mengenai struktur atom dan nanoteknologi? Saya berikan pertanyaan yang pertama tadi. Yang pertanyaan kedua, apakah materi yang Ibu berikan menggunakan PPT, WordWall, apakah Anda senang? Nanti Anda yang jawab dengan emoji. Apa yang kalian suka dari pelajaran yang tadi? Andi bisa lihat, Andi punya
pelajaran tentang struktur atom dan nanoteknologi tadi. Ditanya di mana? Bisa nih? Andi bisa jawab? Jadi pembelajaran yang tadi saya rasakan itu sangat seru karena memakai seperti PowerPoint, jadi tidak terlalu monoton begitu. Baik teman-teman, oke, baik, kita sudah selesai dengan materi kita hari ini. Kita punya materi sudah sampai di sini. Nah, Ibu minta satu orang untuk membawakan kita dalam dua untuk pembelajaran hari ini. Ibu minta Michael. Silahkan. Berdoa selesai. Terima kasih buat Bang Michael dan keluarga kita dalam doa. Untuk itu Ibu ucapkan selamat sore dan selamat pulang. Sampai jumpa minggu depan.